Selamat pagi, terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sanghyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Pada kesempatan ini kita akan bersama-sama membawakan doa dalam rangka peringatan 100 hari wafatnya almarhum Bapak John Hartawan Diharjo. Apabila dalam jangka waktu 100 hari ini arwah beliau belum menempati alam bahagia, belum terlahir di surga bahagia, maupun belum mengalami ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan, dengan doa-doa yang akan kita panjatkan akan mampu membantu perjalanan arwah Bapak Jugan Hartawan Diharjo menuju lebih tempat yang lebih berbahagia. Dan sebagai ungkapan bakti dan sujud dan terima kasih atas nama keluarga yang ditinggalkan, mempersembahkan makanan-makanan maupun buah-buahan sebagai tanda bakti ketika belum masih hidup. Marilah dengan penuh konsentrasi kita bawakan doa-doa, semoga nantinya berguna dan bermanfaat bagi arwah beliau dan juga berguna bagi keluarga yang ditinggalkan untuk mengikhlaskan kepergian almarhum menuju alam yang lain. Untuk mengetahui tujuan dan manfaat memberi doa kepada yang telah meninggal, dibuka buku puja baktinya halaman 18 dan 20. 18 dan 20. Kita baca bersama-sama. Mereka berdiri di luar dinding rumah dan di siang perempatan jalan. Setelah kembali ke rumahnya sendiri, mereka berdiri di muka pintu-pintu. Ketika beraneka ragam makanan dan minuman serta makanan padat lainnya dihidangkan, tidak satupun orang yang ingat kepada mereka para mantu sebagai akibat kami yang melampau ini. Demikianlah mereka yang berbelas kasih memberikan kerabatnya minuman dan makanan murni yang berlimpah tepat pada waktunya. Semoga ini semua menjadi milik para kerabat. Semoga mereka berbahagia. Dan setelah mereka berkumpul di sana, para kerabat yang telah meninggal pun berkumpul. Mereka bergembira sepenuhnya akan makanan dan minuman yang berlimpah ruah. Semoga para kalian berusia panjang. Mereka lah yang menyebabkan kita memperoleh keuntungan ini. Penghormatan telah diberikan kepada kita. Tiada pemberi tanpa pahala. Karena di sana tiada pertanian dan tiada peternakan, tiada perdagangan, tiada transaksi jual beli dengan uang. Maka dengan pembelian dari sini, mereka yang telah meninggal dapat hidup di sana, bagaikan air di bukit, mengalir menuju ke bawah. Demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini, bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal, bagaikan sungai-sungai yang penuh, dapat mengalir memenuhi lautan. Demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini, bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Ia telah memberi kepadaku, ia telah berbuat bagiku, ia adalah kerabat, rekan dan sahabatku. Setelah memberikan persembahan kepada mereka yang telah meninggal, lalu mengenang apa yang telah dilakukannya pada kehidupan lampau. Sesungguhnya bukanlah tangisan, kesedihan ataupun peratapan lainnya. Demikianlah para kerabat berdiri di sana, tanpa manfaat bagi mereka yang telah meninggal, dan persembahan yang telah diberikan guna menopang sangha ini, sesungguhnya demi kepentingannya akan menimbulkan manfaat untuk waktu yang lama. Kewajiban kerabat yang telah diterangkan ini adalah penghormatan yang telah dilakukan dengan sempurna kepada mereka yang telah meninggal, kekuatan yang telah diberikan kepada para biku, dan pahala besar yang telah kalian capai. Itulah tujuan dan manfaat memberi doa, memberi pelimpahan jasa kepada yang telah meninggal. Marilah kita bersama-sama dengan penuh keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha, Bodhisattva dan Mahasatwa, para makhluk suci. Kita agungkan, kita muliakan halaman 3, Wandana Tisarana dan berikutnya. Halaman 3.
Namo Samyang Adi Budaya. Namo Samyang Adi Budaya. Namo Samyang Adi Budaya. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Sabbe Bodhisataya Mahasataya. Namo Sabbe Bodhisataya Mahasataya. Namo Sabbe Bodhisataya Mahasataya. Agar arwah beliau Bapak John Hartawan Diarjo selalu mendapatkan ketenangan kedamaian, kita bimbing nyatakan pelindungan kepada Buddha, Dharma, dan Sangha dengan pernyataan Tisarana. Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami, Dutiyampi Buddhang saranang gacchami, Dutiyampi Dhammang saranang gacchami, Dutiyampi Sanghang saranang gacchami, Tatiyampi Buddhang saranang gacchami, Tatiyampi Dhammang saranang gacchami, Tatiyampi Sanghang saranang gacchami. Halaman 5. Memuji sifat kebaikan Buddha Nusantara bait pertama bersama-sama. Ite peso bhagava arahang sama sambuddho wicacarana sampanno sugato lokavidu anuttaro purisa dhamma sarati sattarewa manusana buddha bhagavati. Halaman 7. Dhamma Nusati bait pertama. Swakato bhagavata dhammo santitiko akaliko ehipasiko opanayiko pacatan veditabo vinyohiti. Halaman 9. Sangha Nusati bait pertama. Supatipano bhagavato sawaka sangho, Ujupatipano bhagavato sawaka sangho, Nayapatipano bhagavato sawaka sangho, Samicipatipano bhagavato sawaka sangho, Yati yacatari purisa yugani ata purisa bukala esa bhagavato sawaka sangho, ahuneo bahuneo dakineo anjalikaraneo anuttara punya ketam lokasati. Halaman 28, 30 dan 28. Kita ulang kembali nasihat Sang Buddha, wejangan Sang Buddha tentang kehidupan yang tidak kekal, yang tidak abadi. Siapapun yang pernah dilahirkan pasti akan mengalami kematian. 28. Kita baca bersama-sama. Kehidupan apapun yang mengalami kematian di dunia ini adalah singkat dan penuh dengan penderitaan.
yang tidak dapat dihitung maupun diukur. Tidak ada alat apapun yang dapat digunakan untuk melarikan diri dari kematian. Setelah mencapai usia tua, maka kematian tak terelakkan. Bagaikan buah setelah masa akan gugur, demikian pula makhluk yang bisa mati setelah dilahirkan harus selalu menghadapi takutnya kematian. Seperti halnya dengan periuk keramik, haruslah pecah pada suatu waktu. Demikian pula kehidupan dari makhluk yang bisa mati setelah ditentukan untuk berpisah. Para remaja dan pemuda yang bijaksana dan yang bodoh, semua ini berada di bawah bayang-bayang kematian. Tiada seorang ayah pun yang dapat menyelamatkan anaknya. Tiada sanak saudara yang dapat menyelamatkan saudaranya ketika mereka harus berpisah dengan dunia ini. Ketika sanak saudara berdiri, perhatikan dan meratap, menyaksikan bagaimana makhluk mengalami kematian, seperti sapi yang digiring ke rumah jagal. Demikianlah semua makhluk akan disergap oleh kematian dan usia tua. Para bijaksana setelah mengetahui sifat alami dunia ini, tidak akan mengalami penderitaan. Akan sia-sia jika engkau meratapi yang mati, karena engkau tidak akan pernah tahu kapan mereka datang dan kapan mereka pergi. Jika kapan akan menyembuhkan luka hati bagi si peratap, maka biarkanlah para bijaksana meratap. Kedamaian pikiran tidaklah diperoleh melalui ratapan. Semua keadaan ini hanya akan membawa penderitaan dan melukai tubuh. Meratap hanya akan membuat si peratap lemah dan pucat. Ratapan tidak akan menolong orang yang telah meninggal. Oleh sebab itu meratap adalah sia-sia. Dengan tidak melepaskan kesedihan, maka ia justru semakin menderita. Ia hanya akan semakin tenggelam dalam alam kesedihan. Lihatlah bagaimana orang-orang yang terlahir di dunia ini, sesuai dengan karmanya, harus gemetar di bawah bayang-bayang kematian. Dengan cara apapun manusia berpikir tentang segala sesuatunya, semuanya itu terjadi kebalikannya. Itulah sifat alami yang berlawanan dari segala sesuatu. Dengan demikian telitilah sifat dunia ini. Walaupun misalkan seorang dapat hidup 100 tahun atau lebih, ia tetap harus meninggalkan kehidupan ini dan pada akhirnya kehilangan teman dan sanak saudara. Oleh sebab itu, dengan mendengarkan para bijaksana dan orang suci dan memandang orang yang telah meninggal, kendalikanlah kesedihanmu, renungkanlah keberangkatan dari orang yang kau cintai, dengan berpikir bahwa perpisahan adalah hal yang wajar. Laksana seseorang berusaha memadamkan rumah yang terbakar dengan air, demikian pula biarkanlah orang yang teguh dan bijaksana menyingkirkan penderitaan sesebab angin meniup segenap kapas. Biarkanlah seseorang yang menginginkan kebahagiaan dirinya membuang luka dari ratapan dan penderitaan yang ditanamnya sendiri. Setelah membuat luka itu dan mencapai ketenangan batin, ia akan terberkahi dan terbebas dari penderitaan, mengatasi semua kesedihan. Tak lupa kita doakan keluarga yang ditinggalkan semoga bebas dari rintangan halangan maupun mimpi-mimpi yang tidak diharapkan. Sair kebahagiaan untuk sanak keluarga. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan, dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semuanya semuanya berkat kekuatan Buddha. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan, dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semuanya semuanya berkat kekuatan Dhamma. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan, dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan,
semuanya lenyap berkat kekuatan Sangha. 34 Mansukulagata. Segala sesuatu yang terbentuk di alam semesta tidak kekal, tidak abadi. Semoga almarhum berkenan melepaskan dari segala bentuk kemelekatan terhadap keluarga maupun terhadap hal-hal duniawi yang pernah dimilikinya, sehingga akan mengambil kebebasan untuk terlahir di alam-alam yang lain sesuai dengan karma-karma yang pernah diperbuatnya di masa hidupnya. Anicca Wata Sankara. Anicca Wata Sankara kita pancarkan welas asih dan kasih sayang kita punyai untuk almarhum Bapak John Kartawan Diharjo yang saat ini 100 hari bapaknya beliau. Sikap hening, sikap merenung, sikap meditasi dimulai. Semua kekuatan doa, cinta kasih dan kasih sayang yang telah kami lakukan bersama keluarga hari ini kami persembahkan kepada para dewa. Semoga para dewa turut bergembira serta memberikan dorongan bagi beliau yang terkasih almarhum Bapak Johan Kartawan Diharjo dengan segala persembahan yang murni, dengan kasih sayang yang tiada batas, dengan segala kerendahan hati dari seluruh sanak keluarga, dengan semua doa dari kebajikan besar yang telah ditunjukkan oleh segenap keluarga. Semoga jasa-jasa ini melimpah bagi beliau yang terkasih almarhum Bapak John Kartawan Diharjo. Dengan segala pelindungan Sang Hyang Adi Buddha, dengan semua karunia dari para Buddha, dengan segala kekuatan pahala para Bodhisatta, dengan curahan kasih sayang para Mahasata, dengan dorongan doa dari para dewa dan Brahma, semoga beliau segera memulai kehidupan penuh kebahagiaan dan kedamaian. Semoga kekuatan cinta kasih dan kasih sayang melimpah bagi sanak keluarga yang ditinggalkan. Sabi Santa Bawantu Sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sikap merenung, sikap hening selesai. Sadu, sadu, sadu. Kita limpahkan jasa kebajikan dari pelaksanaan doa ini untuk almarhum dibuka halaman 38. Kita baca bersama-sama. Semua jasa-jasa yang kuperbuat kini atau di waktu lain diterima oleh semua makhluk di sini, tak terbatas, tak ternilai. Mereka yang kukasih serta berbudi luhur seperti ayah dan ibu, yang terlihat dan yang tidak terlihat, yang bersikap netral atau pemusuhan, makhluk-makhluk yang berada di alam semesta,
Di tiga alam empat jenis kelahiran terdiri dari 5, 1 atau 4 bagian mengembara di alam-alam besar kecil. Semoga dengan persembahan jasaku ini, setelah mengetahui mereka bergembira, dan kepada mereka yang tak mengetahui, semoga para dewa memberitahukannya berkat jasa-jasa yang kupersembahkan ini yang membawa kegembiraan. Semoga semua makhluk selamanya hidup bahagia, bebas dari kebencian. Semoga mereka mendapatkan jalan kedamaian. Semoga cita-cita luhur mereka tercapai. Bukunya ditutup, masih di bawah. Terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sang-Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Bapak Ibu, keluarga almarhum Bapak John Hartawan Diharjo, peringatan 100 hari merupakan rangkaian-rangkaian peringatan yang sering dilakukan di kalangan masyarakat Indonesia, dan ini mengikuti tradisi leluhur dari nenek moyang kita pun juga melakukan hal yang sama. Pelimpahan jasa atau mendoakan kepada seseorang yang telah meninggal sangat berguna dan bermanfaat. Seandainya leluhur yang telah meninggal belum bahagia, belum tenang dan damai di alam yang sedang ditempatinya, tidak perlu diragukan lagi bagi umat Buddha khususnya, pelimpahan jasa sangat membantu arwah untuk menempati alam bahagia. Dan dukungan dari keluarga yang ditinggalkan ini sangat penting sekali. Di samping kita membantu sebagai sarana bakti dan hormat keluarga yang ditinggalkan, istrinya, anaknya, cucu-cucunya untuk berbakti kepada orang tua yang telah tiada. Di dalam Sigala Sutta disebutkan tentang beberapa kewajiban-kewajiban yang harus dijalankan, yang harus dilakukan oleh seorang anak kepada orang tuanya. Kewajiban yang pertama, dulu saya pernah dirawat orang tuaku, dulu saya pernah dibesarkan orang tuaku, dulu saya pernah dibiayai sekolah oleh orang tuaku. Di saat orang tua sudah tidak berdaya, tidak kuat lagi, maka kewajiban bagi seorang anak untuk membalas kebaikan, pengorbanan dari orang tua itu. Di masa masih hidup kita bisa secara langsung memberikan makanan, pakaian maupun ngajak rekreasi. Namun setelah meninggal orang tua kita, di saat orang tua kita masih hidup, kita bisa membantu merawat fisiknya, badan jasmaninya, raganya. Telah meninggal orang tua kita, kita bisa merawat sukmanya atau arwahnya. Apa saja yang perlu dilakukan ketika kita bisa merawat arwah atau sukma dari orang tua yang telah meninggal? Salah satu cara yaitu melakukan pelimpahan jasa dalam tradisi agama Buddha. Pelimpahan jasa diisi bukan hanya kegiatan membaca khotbah-khotbah Sang Buddha yang akan memberikan pengertian, pemahaman yang benar kepada keluarga yang ditinggalkan, namun juga atas nama keluarga mempersembahkan sajian makanan-makanan yang terpilih ini, seolah-olah beliau membutuhkan makanan seperti ini. Namun sebetulnya yang dipentingkan di sini adalah semangat ketika orang tua kita telah tiada, memelihara rasa bakti, rasa sujud dan terima kasih itu diwujudkan dengan persembahan makanan-makanan ini. Semoga dengan sering disimpatiki keluarga yang ditinggalkan akan membentuk kondisi arwah itu memiliki kondisi bahagia. Kondisi bahagia arwah inilah yang akan membantu perjalanan arwah menuju alam bahagia, alam tenang dan damai. Semoga dengan peringatan 100 hari ini, keluarga yang ditinggalkan, istri maupun anak-anaknya maupun cucunya merasa puas dan lega karena telah menunjukkan bakti dan hormat kepada yang telah tiada, yang pernah dikenal, yang pernah berjasa di tengah-tengah keluarga. Semoga almarhum segera terlahir di alam bahagia, dan telah terlahir di alam bahagia memberikan doa restu kepada keluarga yang ditinggalkan untuk selalu mendapatkan kemudahan-kemudahan alam hidup,
kelancaran dalam usaha, dalam pekerjaan maupun keharmonisan rumah tangga. Sadu, sadu, sadu.